selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, sama seperti hari-hari sebelumnya ya, di hari-hari sebelumnya kita lagi ada di program Sedekah Ilmu Ramadan, Upgrade Ilmu Ngabuburit bareng Foodies tentunya ya. Wow, di situ udah banyak yang udah hadir ya. Wah, akhirnya saya sekarang hari ini ya, di puasa hari kesekian ya. Gimana puasanya teman-teman? Semoga masih kuat ya teman-teman ya. Nah, di program live spesial Ramadan ini ya, kita akan ngobrol-ngobrol santai yang tentunya menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia tentunya ya. Nah, salam kenal, semoga teman-teman ada beberapa yang kenal, ada juga yang mungkin belum kenal sama saya. Salam kenal sebelumnya, saya Sarita Suteja ya, tim dari Foodies Academy ya. Dan ya, sahabat Foodies ya, sambil kita ngabuburit bareng ya. Nah, di live Sedekah Ilmu Ramadan ini kita bakal manggil narasumber yang cakep pastinya ya, untuk bisa bagi-bagi ilmunya ya teman-teman ya. Jadi buat yang udah hadir di sana, boleh diambil catatannya ya. Siapa tahu nanti akan banyak banget insight-insight dan ilmu-ilmu sharing dari narasumber kita di sore hari ini. Sebentar, saya naikin dulu. Buat teman-teman yang mungkin baru pernah bergabung pertama kali di Foodies Academy, di acaranya Foodies ya, izinkan saya sedikit memperkenalkan tentang Foodies ya. Foodies Academy, pusat belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Dengan visinya Changing People's Life Through F&B Education, ayo bergabunglah dengan lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneur yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Kunjungi juga channel Telegram Foodies di t.me/foodies_id yang isi update-nya mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap hari. Visit juga websitenya www.foodies.id/artikel karena ada lebih dari 400 artikel. Juga teman-teman yang mungkin saya nggak terlalu suka baca, Mbak, gitu misalnya ya. Tenang aja, teman-teman bisa nonton di channel YouTube-nya Foodies, di mana ada sekitar 1.200 lebih video edukasi bisnis kuliner yang bisa diakses secara gratis tentunya. Oke, teman-teman sahabat Foodies yang pengen bertanya ya, nanti sama saya akan dibuka kolom Q&A-nya ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa ditulis di kolom Q&A yang beruntung nanti akan saya bacain ya. Nah teman-teman, sore ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya sama kakak, mungkin ya namanya Kakak Dimas Nurdian, foundernya Agria Coffee. Nah mungkin teman-teman banyak ya yang kalau domisilinya di Bogor pastinya pernah tahu atau jangan-jangan malah udah nongkrong di sana ya. Sementara aku akan coba panggilin Kak Dimasnya ya. Nah teman-teman boleh sapa-sapa dulu, silaturahmi dulu di kolom komentar ya teman-teman ya. Halo, selamat sore. Hai, selamat sore Kak Sarita. Hai. Suasana di Agria Coffee sore hari ini syahdu kayaknya ya. Alhamdulillah, ini hari ini Bogor lagi cerah-cerahnya. Wah, langitnya biru banget nih, kalau ngeliat ke atas langitnya biru banget, mungkin bisa kelihatan itu ya. Langitnya biru banget. Kita juga lagi staff teman-teman lagi pada persiapan buat opening. Oh iya, Agria Coffee kalau saya nggak salah inget nih ya, coba tolong dikoreksi kalau salah. Selama bulan Ramadan bukanya nggak dari siang ya? Nggak dari siang. Nggak dari siang, bener banget. Jadi sebenarnya ini juga kita lagi inilah ya, proses penjajakan market lah ya sebenarnya. Karena kan Agria kalau yang normalnya mungkin teman-teman yang sudah pernah datang ke sini ataupun belum pernah datang ke sini ya. Kalau yang sudah datang pastinya pernah tahu kalau misalkan Agria itu kita buka dari jam 6 pagi sampai jam 1 malam. Ya. Nah, selama Ramadan nih kita switch nih jam operasionalnya, kita buka dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi atau kita melayani, jadi kita melayani orang yang mau buka dan kita melayani orang yang juga mau sahur di Agria. Gitu.
Berarti sekarang udah mulai berdatangan belum? Atau masih belum? Belum boleh duduk gitu? Beberapa function dari beberapa jam yang lalu udah ada yang booking, jadi mereka meeting, jadi tetap meeting. Jadi kita komitmennya adalah function kita buka, dari corporate juga ada yang meeting tuh barusan, tapi kita tetap serving makanannya adalah nanti pada saat menjelang jam buka. Gitu Kak Siap. Sarita. Luar biasa. Saya semoga berkahnya mengalir banyak. Oke, mungkin Amin, kita nggak amin, usah amin, amin. lama-lama ya teman-teman ya. Mungkin kan di sini juga ada yang belum kenal nih sama Kakak Dimas gitu ya. Nah, mungkin boleh dong ceritain sedikit aja perkenalan singkat ya. Maksudnya Kak Dimas nih lagi sibuk apa? Kemudian mungkin sedikit latar belakangnya sebelum mendirikan Agria Coffee. Silakan. Oke, halo teman-teman foodies dan sahabat Agria ya. Perkenalkan, nama saya Dimas Nurdian, saya founder dari Agria Coffee. Kalau perkenalkan berkaitan diri dan berkaitan Agria, mungkin ya kalau berkaitan diri, sebelum di Agria, saya memiliki beberapa bisnis juga gitu ya, di services gitu ya, dan F&B juga. Kemudian per 2 tahun lalu kita persiapan untuk uh, opening Agria gini. Ini. Nah, Agria sendiri mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, Agria sendiri tahun lalu kita launching gitu ya. Dan outlet pertama kita ada di Bogor di Jalan Panduraya gitu. Dan seperti yang tadi kita bahas, Kak Sarita, operational time kita pada saat Ramadan ini kita buka dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Gitu mungkin. Oke, tapi dengar-dengar katanya nggak mau di Bogor doang katanya ya? Atau udah boleh dibocorin belum nih? Boleh dong, boleh, boleh, boleh. Ya, kita lagi preparation ya. Kita lagi siapin beberapa outlet juga gitu ya. Nanti kita insya Allah tahun ini juga kita akan buka di Jakarta. Gitu. Wow, jadi teman-teman nih ya, yang mungkin kemarin udah sempat kepo-kepo ya sama IG-nya Agria ya. Wah, kok di Bogor sih jauh? Nah, tenang aja. Akan segera hadir di Jakarta juga. Di mana tungguin aja lah ya update-nya ya Kak Dimas ya gitu. Nanti buat teman-teman Iya mungkin yang dong, masih iya pengen dong. kepo, di follow dulu aja Agrianya. Oke, nah mungkin pengen nanya juga nih Kak Dimas ya. Um, apa sih yang membuat Kak Dimas sebelumnya kan juga udah punya bisnis gitu. Apa sih yang membuat Kak Dimas itu akhirnya pengen punya bisnis kuliner? Bisnis kuliner spesifik di coffee shop kali ya, Ya, Kak Sarita betul. ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis kuliner dulu lah, kalau kita ngomong bisnis kuliner itu kan bisnis yang sangat besar ya, potensinya sangat besar, marketnya sangat luas juga gitu ya. Terlebih lagi kalau kita ngomongin industri coffee shop, ini udah terbukti banget nih. Sudah banyak mungkin coffee shop yang sudah puluhan tahun, ya kan, sampai dengan sekarang masih eksis gitu ya. Kemudian banyak juga coffee shop baru yang bermunculan gitu ya dengan konsepnya masing-masing lah gitu ya. Sehingga kita ngelihat lah eh, coffee shop ini berarti memang industri yang sebenarnya sudah proven ya, sudah sangat proven, sudah memiliki pasar yang sangat luas. Nah, akhirnya kita menginisiasi lah Agria. Kita ingin membuka coffee shop juga, tetapi mungkin dengan segmen market gitu ya, dengan produk, kemudian dengan fasilitas juga yang kita bisa berikan kepada calon konsumennya Agria dengan nilai nilai yang lebih baik gitu ya pastinya. Mm, mm, mm. Tapi sebenarnya ya tadi kan ada nilai-nilai yang lebih baik gitu kan. Nah, boleh nggak diceritain dong sebenarnya keunikannya Agria sendiri dibandingin coffee shop yang lain apa sih? Nah, oke. Ini yang paling menarik sebenarnya pada saat kita brainstorming, pada saat kita mau bikin sama tim gitu ya, sama dengan founder-founder yang lain juga pada saat kita ingin bikin Agria ini, kita itu hobinya juga nongkrong, Hmm, nongkrong di coffee shop. Ya, beberapa coffee shop yang selalu kita tempat nongkrong karena kita meetingnya juga di coffee shop gitu ya. Kemudian diskusi di coffee shop, ketemu sama rekan-rekan juga di coffee shop. Sebenarnya kita berangkat dari keresahan kita masing-masing founder sebenarnya kalau kita hmm, nongkrong di coffee shop tuh kadang-kadang kita start kalau kita lewat dari jam makan siang atau istirahat sholat zuhur gitu ya, mm, kadang-kadang coffee shop tersebut nggak provide makan siang yang hmm, proper. ya, Sehingga biasanya kita harus keluar dulu, terus kita regroup lagi, either mau balik lagi ke coffee shop tersebut, atau pindah ke tempat yang lain. Tapi rata-rata pindah ke tempat yang lain. Nah, berangkat dari keresahan kita sih sebagai founder sebenarnya awalnya itu ya. Kemudian kita bikin Agria itu adalah tempat untuk berinteraksi, kemudian untuk beraktivitas seharian
Jadi di situ selain kita menciptakan produk minuman yang memang sesuai dengan target market kita juga provide makanan. Dan yang nggak kalah penting adalah kita menyediakan fasilitas ruang meeting, kemudian ruang indoor, ruang outdoor, semi outdoor, sampai dengan musolah yang kita nilai alhamdulillah kalau ngeliat feedbacknya sampai dengan sekarang sangat proper gitu ya. Kasar itu udah pernah kesini belum sih? Udah dong, jelas dong. Itu sih kurang lebih. Jadi sebenarnya kita pengen menciptakan tuh tempat ketika kita datang dari pagi ya, simpelnya adalah kita dari pagi sampai meeting sore itu kita nggak pindah tempat. Kita mau, aduh gue bosen nih di indoor ya udah bisa ke outdoor dulu. Gue mau sholat dulu ya, terus gue pengen pesen makan lagi ya. Nah itu semua bisa kita provide di Agria. Itu sih sebenarnya keunikan yang menurut kita wow efeknya dari Agria itu sendiri. Ya, iya, ya. Berarti ini buat teman-teman yang pengen dapat belajarnya ya gitu dari Agria Coffee ini ya. Berarti sebenarnya bisnisnya itu lahir sebetulnya dari kebutuhan yang udah ada ya dari konsumennya ya. Betul ya? Betul, Maksudnya yang betul, kalangan-kalangan yang tipe-tipenya kayak Kak Dimas ini gitu yang senangnya nongkrong tapi pengennya tuh mungkin kalau apa ya ibaratnya ya kalau mau meeting bisa gitu ya. Kalau mau lewat jam makan siang bisa juga gitu kan ya. betul, Gitu. Kemudian pas lagi waktunya sholat ada lokasi dan ada fasilitasnya. Kali itu ya mungkin ya yang bisa betul, menjadi ya benar ya. Maksudnya yang bisa betul, menjadi. Jadi betul, betul. teman-teman jangan lupa kalau misalnya bikin bisnis tentunya itu harus mempertimbangkan juga sebetulnya target marketnya kebutuhannya apa gitu ya. Sehingga pada saat ada kebutuhan kemudian ada penyedia jasa dan produknya jadinya klop ya. Oke, nah kemarin kalau aku nggak salah lihat nih ya di Instagramnya itu kan kayaknya sempat heboh banget tuh pas lagi grand opening ya. Hmm, Itu hmm, hmm, hmm. bisa diceritain nggak? Kayaknya kenapa bisa heboh banget kemudian didatengin Pak Bima Arya juga ya kalau nggak salah ya. Iya, alhamdulillah Pak Bimi Arya. Mungkin Pak Bima Arya, kalau kita ngerasanya sih Agria salah satu tempat favorit buat Pak Bima Arya juga ya, karena satu Wow, bulan terakhir itu bisa 5-6 kali ke sini gitu. wow. Terus gimana tuh ceritanya? Kok bisa didatengin? Kemudian kemarin pas grand opening kayak rame-rame banget itu gimana tuh cara apa ya kan gini bisa dibilang kan Agria Coffee ini kan baru tahun ini ya kalau nggak salah ya munculnya ya 2003 gitu. tahun lalu. Ya, Oh tahun tahun lalu, lalu. oke. Tapi belum setahun kan ya Iya, kurang umurnya lebih ya. mau setahun gitu. Oke. Betul. Tapi kan kalau dilihat kemarin kayak bisa bener-bener yang datangnya rame gitu. Nah gimana sih diceritain dong gimana caranya bikin coffee shop atau bisnis kulinernya itu kan sebenarnya relatif baru ya, tapi kok bisa rame gitu. Nah, ceritain Iya, dong caranya gimana tuh. mungkin pastinya sih yang dari internal kita strategi pertamanya adalah pasti kita riset produk sih. Kan endingnya Ya, gimana pun juga bisnis kita itu bisnis di F&B ya. Mungkin F&B spesialisnya di coffee shop. Pastinya yang dijual adalah ujung-ujungnya adalah rasa gitu ya, taste gitu mm-mm. ya. Kita di internal cukup punya waktu yang sangat panjang banget kita buat ngeriset masalah produk gitu ya. Karena gimana pun juga kalau kita setelah riset kemudian kita menciptakan produk yang berkualitas pastinya akan disukai dengan calon konsumen kita gitu ya. Karena kita percaya proses untuk pencarian market itu beriringan dengan produk yang berkualitas gitu ya. Harapannya adalah pada saat early adapter ataupun konsumen pertama kita datang dan mencoba datang ke Agria itu memang ternyata dia memang produknya proven kayaknya cocok deh gue sama taste ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pastinya kita dukung dengan fasilitas gitu ya. Fasilitas kita jaga servis juga, selalu kita jaga servis karena kan gimana pun juga coffee shop ataupun F&B restoran banyak bermunculan ya. Ya, Kalau ujung-ujungnya kita nggak ngejagain dua hal itu tuh dari produknya, dari servisnya, itu lama-lama mungkin bakal ditinggalkan atau ditinggalkan dengan yang baru-baru gitu ya. Itu sih kurang lebih Kak Sarita kalau misalkan ngomongin dan mungkin satu lagi. Kenapa bisa hype apa? gitu tadi pertanyaannya ya? Ya, Kenapa bisa hype ya? itu. Nah, sebenarnya selain produk, kemudian fasilitas, pastinya di era digital juga kita sangat memanfaatkan sosial media ya. Kita manfaat sosial media. Jadi kalau ngeliatin mungkin kalau scroll-scroll ke Instagramnya Agria itu kita juga
pastinya saat ini kita butuhlah dari KOL gitu sih. Itu kita rasa itulah yang alhamdulillah sampai dengan hampir 1 tahun kita buka ini. Kemarin juga grand opening Pak Bima Arya bisa bisa ngebuka gitu dan ada aktivitas lari bareng kita gitu. Jadi senang juga sih, kurang lebih sih itu sih Kak Sarita. Oh, ada lari barengnya ya. Berarti cocok ya, pas banget ya. Ya, ya. Ada lari barengnya, spill sedikit mungkin di pertengahan bulan puasa ini nanti kita ada aktivitas lari night run juga. Nah, Wah. semoga nanti lebih detailnya nanti di IG-nya Agria. Oke, berarti teman-teman, tapi dibuka untuk umum kan ya? Orang bisa Dibuka ikut untuk ya? umum, dibuka Oke. untuk umum. Ya. Berarti salah satu kuncinya itu selain kita ngomongin tentang riset produknya lah ya, tentunya ya kan produknya itu pastinya harus bisa menjawab kebutuhan konsumen, Ya. fasilitasnya juga harus menjawab kebutuhan konsumen. Tapi berarti sebenarnya Kak Dimas sama teman-teman di Agria itu tentunya juga memaintain ya sebenarnya hubungan dengan KOL dan lain sebagainya ya. Jadi tetap butuh ya yang namanya KOL ya. Iya, sangat butuh sekali karena kalau kita ngeliatin ya, market kita mungkin sebenarnya nggak cuma yang area Bogor aja. Kalau weekend itu Ah, kalau kita lihat ya, kalau random sampling gitu ya, kalau kita bahasakan ya, kita ngelihat mhm. plat nomor di parkirannya Agria ini rata-rata malah dari luar Bogor Oh, gitu. oke. Nah, tapi Kak Dimas, itu kan tadi baru cerita tentang awal mula bikin Agria sampai akhirnya jadi rame. Nah, tapi kayaknya karena di sini juga banyak teman-teman yang pebisnis kuliner sama mungkin yang baru pengen bisnis kuliner. Boleh nggak di-share juga dong tantangannya tuh waktu awal mendirikan tuh sesulit apa sih dan gimana sih cara men-challenge gitu kan? Artinya kan Agria cukup berhasil lah ya menjawab tantangannya itu. Nah, boleh di-sharing nggak dulu tantangannya seperti apa sih misalnya? Wah, kalau ngomongin tantangan dari awal sih cukup challenging ya. Maksudnya banyak eh, ya, kita juga kan diskusi dengan tim, pastinya banyak. Cuman kita anggapnya itu bukan tantangan, tapi paling nggak itu step memang milestone yang harus kita jalanin bersama gitu ya. Karena kita tahu di dalam diskusi itu pasti setiap orang memiliki ide dan gagasan masing-masing untuk kebaikan Agria juga gitu ya. Alhamdulillah nggak terlalu kita rasakan berat gitu ya, cuman mungkin karena kita bisnis F&B itu masih sangat mengandalkan dengan resource allocation ataupun tenaga manusia gitu ya. Nah, tantangan terberatnya dari kita sih sebenarnya bagaimana cara membangun tim ya, Mm-mm. membangun tim agar sesuai dengan visi dan misinya Agria. Karena bisnis F&B itu adalah bisnis yang improve tiap hari. Kalau kita lihat bisnisnya improve tiap hari, harus mengikuti perkembangan zaman, Ya. jaga kualitas servis juga harus tiap hari. Nah, itu jadi sebenarnya challenging-nya adalah memang kita maintain staff, kita dari mulai screening, kita proses screening sesuai dengan visi dan misinya Agria. Pada saat sudah keterima dan bekerja, harus dapat menerapkan SOP yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan Agria. Itu Kak Sarita, yang paling challenging menurut saya. Oke, berarti sebenarnya kalau ngomongin bisnis kuliner nih ya, berarti buat teman-teman juga yang nonton, itu kan sebetulnya nggak melulu hanya ngomongin tentang, oh produk gue paling enak, bukan Mhm. cuma itu ya, tapi ternyata di balik produk yang fancy mungkin ya, kemudian tempat atau fasilitas yang oke, tapi justru kalau menurut Kak Dimas itu challenging yang paling utama itu adalah justru memaintain teman-teman tim ya sebetulnya ya. Betul, Gitu. betul, Jadi mau nggak mau betul. apa ya? Jadi mau tidak mau sebetulnya bagaimana cara bagaimanapun juga gitu ya, sehebat apapun produk kita, seprime apapun location kita, kemudian sebagus apapun fasilitas yang kita miliki, ujung-ujungnya tetap aja gitu yang melayani itu manusia-manusianya juga ya. Jadi timnya itu harus betul-betul di-maintain dan mungkin diperlakukan sebagai aset perusahaan yang justru paling berharga Betul, kali ya. betul. Mungkin saya tambahin sedikit. Kenapa sih Ya, boleh. sebenarnya staff atau itu menjadi aset kita? Karena kalau kita lihat di 2024 atau 2024 mundur ke belakang lah ya, coffee Mhm. shop bermunculan. Mau dari yang konsepnya kolam renang mungkin kayak Agria, Kayak di mau situ ya. konsepnya mungkin kebun, ya, konsepnya kebun, konsepnya sawah-sawahan gitu ya.
itu bermunculan. Fasilitas juga pasti ada yang besar, ada yang kalau masalah ngomongin fasilitas kita berlomba-lomba dengan yang lain. Ngomongin Ya, produk, itu juga lumayan debatable tuh. Di sini enak, di sana nggak enak gitu ya, ya. iya, Kan iya. fasilitas dan rasa kan pasti setiap orang punya preferensi masing-masing gitu. Tapi kita ambil celah, kita ambil opportunity di services. Jadi Ya. gimana pun juga kalau produk kita harusnya pasti namanya makanan kita pasti makanan dan minuman kita pasti supply produk bikin serving produk yang enak pastinya, tapi Ya. itu harus diimbangin dengan quality of service-nya tim kita gitu ya, bagaimana mereka greeting dari mulai datang menyampaikan produk knowledge, kemudian menerima komplain dari customer, melayani konsumen dengan sepenuh hati. Nah, itu yang kita di Agria itu nilai itu yang kita anggap sebagai kekuatan kita, sehingga pada saat kita nggak perlu takut dengan bermunculannya mungkin coffee shop, malah itu menjadi warna lain juga ya, asalkan kita menjaga di quality of service itu tadi gitu. Oke. Nah, Kak Dimas, sebelum aku lanjutin ya, kita tanya jawabnya ya. Nah, teman-teman, ini saya pengen sedikit info nih ya buat teman-teman sahabat foodies yang lagi nonton ya gitu. Boleh ya, saya sedikit ngasih tahu cerita tentang program foodies yang akan datang ya. Jadi buat teman-teman yang punya rencana bangun bisnis kuliner tapi bingung idenya gimana, atau misalnya nih punya bisnis tapi bingung cara marketinginnya gimana ya biar lebih booming lagi, atau misalnya punya kendala-kendala di bisnis kuliner. Nah, teman-teman ya yang udah bisnis juga, itu Foodies itu punya satu program yang namanya private consultation bareng mentor selama bulan Ramadan dengan berbagai topik yang teman-teman butuhin ya. Jadi bisa perdalam ya ilmu di bulan Ramadan ya untuk bisa melambungkan performa bisnis kuliner untuk lebih optimal dan bisnis makin cuan tentunya ya, di program eksklusif private mentoring session by Foodies Academy ya. Jadi pilihan topik mentoringnya macam-macam banget, mulai dari ide bisnis produk, strategi pemasaran, operasional dan supply chain management, pengembangan bisnis dan juga kemitraan atau kerjasama investor atau topik yang teman-teman butuhkan ya. Khusus untuk yang IG Live kali ini ya, kita akan ada hemat sekitar 1 jutaan ya. Biasanya 1 kali 2 jam itu 3,5 juta rupiah. Khusus promo bulan Ramadan ini, 2 kali 2 jam itu angkanya di 7 juta rupiah. Biasanya 7 juta rupiah. Sekarang bulan Ramadan ini hanya akan jadi 6 juta rupiah. Tapi khusus online aja ya. Untuk offline hanya available di Bandung saja lokasinya dan Jakarta ya. Dimana untuk pricing pointnya itu ada di 2 kali 2 jam, angkanya di 8 juta rupiah ya. Jadi teman-teman yang mau nanti tertarik sama program ini ya, yang udah punya bisnis misalnya, atau yang baru mau mulai juga ya, ini cocok banget kalau teman-teman ya di bulan Ramadan ini dimanfaatkan promonya ya. Nanti bisa langsung aja kontak ke CS-nya Foodies atau DM ke kita juga bisa ya. Oke, aku lanjutin ya, Teman-teman yang pengen nanti nanya sama Kak Dimas, boleh taruh aja pertanyaannya di kolom Q&A di bawah ya. Yang beruntung nanti aku bacain. Nah, Kak Dimas, nih gini nih ya. Kan berarti Kak Dimas tuh kan bisnis kulinernya mulai dari nol ya di Agria ini ya. Betul ya? Karena kan sebelumnya belum pernah bisnis kuliner. Nah, mungkin boleh nggak share dong tipsnya apa aja? Karena kan Kak Dimas sudah melakukan ya, bisnisnya udah ada, udah jalan. Nah, tapi buat teman-teman yang pengen nih gitu kan, pengen baru mau mulai bisnis, mau nyoba yang bagus seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, kalau dari Kak Dimas punya nggak tipsnya dong, apa aja sih yang bisa dilakukan sama teman-teman, khususnya yang pengen bisnis kulinernya mirip-mirip, yaitu coffee shop? Ya, oke. Tips simpelnya sih sebenarnya yang pertama adalah ketahui pasarnya dulu. Jadi teman-teman mau bukanya di mana, daerahnya mana, marketnya seperti apa, surroundingnya apa, target marketnya siapa gitu ya. Ya. Kalau sudah mengetahui marketnya, kemudian produknya. Nah, kita mau bikin produknya apa? Yang sesuai tadi, Kak Sarita juga di awal sempat mention kan, kita fulfill kebutuhan dari konsumen kita gitu ya. Jadi fit ke marketnya tuh lebih gampang gitu loh ya. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah memang nanti sudah running, yang paling penting seperti yang saya tadi bilang, pastinya kita harus jagain kualitas produk kita, karena ujung-ujungnya adalah kita bisnis itu di bisnis F&B ya, ujung-ujungnya di lidah ya, ujung-ujungnya dirasa ya gitu ya. Jangan
Yang nggak kalah penting adalah selain produk, pelayanan. Ya. Pastinya once kita masih belum pakai robot gitu ya, kita masih dilayani sama staff-staff juga. Jadi itu pelayanan sangat penting. Pastikan pelayanan kita juga excellent ke target market kita, ke konsumen kita, sehingga kita dapat memiliki hati atau punya hati di konsumen kita. Dan akhirnya bisnis kita bisa grow, cabangnya juga langsung tuh beranak pinak di mana-mana. Beranak pinak. Amin, amin lah pokoknya ya, Amin. teman-teman ya. Nah, tapi gini Kak, ini kan kayaknya bisa dibilang bulan Ramadan pertamanya Agria ya, Iya, betul ya betul banget, tadi ya, betul karena kan banget. belum setahun ya. Nah, cerita dong, ini kan pasti akan ada perubahan ya antara habit konsumennya Agria sebelum bulan Ramadan dan setelah dan sekarang bukan setelah, pada saat Ramadan. Nah, boleh nggak sedikit diceritain dong sebetulnya perubahannya kan pastinya ya ada yang berpuasa ya gitu. Nah, strateginya apa sih untuk di bulan Ramadan ya? Apalagi kan tadi kalau aku dengar kan bukanya mulai jam 4 4 sore ya sampai sahur tuh jam sahur 4. sampai jam 4 Ya, pagi. nah itu strategi yang diambil kenapa seperti itu dan pertimbangannya apa? Ya, oke. Ini itu tadi betul. Ini tahun pertama kita. Tahun lalu kita masih masukin furniture nih. Kita mau persiapan opening. Puasa tahun lalu kita lagi persiapan opening. Jadi sebenarnya kita juga belum punya benchmark untuk berkaitan puasa ini. Berkaitan puasa ini gitu ya. Jadi sebenarnya dari kita pastinya relate dengan Ramadan, kita menciptakan produk-produk yang berkaitan atau yang konsumen juga sudah aware pada saat Ramadan gitu ya. Mulai dari iftar, mulai dari iftar Ramadan, menu bukanya juga, dari menu utamanya sampai menu sahurnya juga kita buka juga. Jadi pertama yang kita hadirkan adalah berkaitan produk yang relate dengan bulan Ramadan gitu ya. Kemudian menjawab pasar, sebenarnya kita lihat, kita sudah survei juga beberapa coffee shop ataupun di Bogor gitu ya, mungkin restoran yang biasa buka sampai sahur. Hmm, hmm. Coffee shop nih kita lihat nih kayaknya pemain coffee shop yang buka sampai sahur bukan nggak ada coffee shop yang buka sampai sahur ada, tapi tidak terlalu banyak. Nah, karena ini tahun pertamanya Agria juga dan kita juga running bisnis ini kita ujungnya adalah pengen mencari keberkahan gitu ya. Ya udah kemarin kita diskusi di internal Agria komit setiap tahun insya Allah kita akan memulai opening itu di jam 4 sore sehingga bisa melayani konsumen-konsumen yang ingin berbuka puasa dan kita tutup juga sampai dengan sahur gitu. Jadi bisa menjadi salah satu pilihan venue untuk sahur di Bogor yaitu di Agria. Bahkan nanti mungkin outlet-outlet berikutnya kita akan menerapkan hal yang sama. Gitu. Oke. Berarti ini menyambut banget ya bulan Ramadan ya sampai betul-betul sampai jam operasionalnya disesuaikan loh sama teman-teman yang menjalani ibadah puasa tentunya ya. Iya, Gile. kalau cerita di internal sendiri, kita pada saat meeting internal tim gitu ya, rata-rata keseluruhan tim itu merasakan happy. Happy-nya kenapa? Alhamdulillah, karena puasanya bisa ibadah mungkin di rumah dan mereka juga dalam kondisi yang seger ya. Katakanlah kita buka jam 4, jam 3 baru siap-siap, kemudian kerja gitu kan 2 jam lagi kemudian sudah buka. Jadi sebenarnya tetap bisa energik gitu. Dan paginya mereka bisa tetap melakukan aktivitas di rumah dan beribadah di rumah. Itu sih keberkahan-keberkahan itu yang kita nilai mungkin ini juga memang sesuai dengan visi dan misinya Agria pada saat kita mau open. Berarti support banget ya berarti ya sama teman-teman yang menjalankan ibadah puasa baik itu konsumennya ataupun timnya ya. Gitu. Tapi tentunya pasti kalau ngomongin bisnis ya tentunya pasti ada hitungannya lah ya, jangan sampai rugi ya. Benar kan ya? Sudah ada hitungannya pastinya. Tapi kita jam 4 itu adalah kita buka untuk yang mau pesan makan dan minuman. Function kita, area function kita ada beberapa function, ada kurang lebih ada 5 function yang bisa digunakan untuk meeting. Itu kita buka dari pagi. Kita buka dari pagi tetap. Jadi fasilitas ada yang standby, tim kita ada standby, tim marketing kita ada yang standby untuk memastikan
bahwa booking-bookingan ataupun kita memastikan konsumen kita dapat tetap meeting di sini gitu. Dan rata-rata Oke. setelah beberapa hari Ramadan ini, mereka akhirnya bukanya jadi pada di sini. Jadi Oh, dari iya 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 iya, iya, strategi karena itu ya. meetingnya kan meeting akhirnya terus akhirnya ya udahlah dibanding pindah lagi udah sekalian ininya buka puasanya di Agri aja. Oke, itu luar biasa. Itu strategi itu ya. Berarti kan kalau kadang-kadang teman-teman ini pengen meeting di mana bingung gitu pada tutup semua gitu ya. Jadi di Agria tetap buka, tapi mungkin konsum F&B-nya itu hanya baru Start di jam mulainya di jam 4. 4 ya. Betul. Oke, nah Betul. ini aku mau masuk mulai ke cerita untuk berandai-andai ke depannya ya gitu. Nah, gimana sih Kak Dimas melihat potensi bisnis kopi beberapa tahun ke depan? Karena kan ini kan jualan kopi juga ya Agria ini ya. Gimana sih ngelihatnya? Berandai-andai aja gitu. Iya. Wah, ini juga sudah kita bahas pada saat kita mau buka Agri ya. Pastinya kita di internal Agri sendiri melihat potensinya akan ke depan itu tahun-tahun ke depan akan semakin besar ya. Karena kita bisa lihat aja kopi yang sudah puluhan tahun, kopi yang baru, kopi dari skala kecil, skala sedang sampai besar itu tiap mungkin setiap bulan itu ada bermunculan gitu. Jadi kita ngelihatnya adalah itu potensi sangat besar sekali. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah sebenarnya kita ngelihat juga tantangan juga selain potensinya besar, tapi tantangan buat kita sebagai pelaku F&B bisnis, terutama di spesifik di coffee shop juga tantangan cukup besar. Bagaimana sebenarnya tantangan-tantangan itu bisa kita lewati gitu Ya. ya bersama dengan yang tadi keunggulan-keunggulan kita kalau di dunia F&B kita tidak boleh terus berinovasi yang pertama ngikutin perkembangan zaman pastinya jadi supaya kita dapat bersaing terus dan juga dapat selalu memberikan produk yang fit terhadap konsumen kita. Jadi kalau mungkin itu ya inovasinya nggak boleh berhenti dan nggak boleh berhenti ngikutin update juga. Jadi kalau kemarin ada wave-nya Kromboloni. Kromboloni, wah itu tuh, wah itu akhirnya alhamdulillah akhirnya cukup cukup dapat respon positif juga. Ada orang datang ke sini hanya untuk beli kromboloni, terus dia makan, terus dia pulang. Ada yang beli datang cuman langsung dibungkus juga. Wave berikutnya apa Milky Ban. Wah, itu juga kita harus ngikutin terus. Jadi update-update seperti itu di dunia F&B kita harus ngikutin terus supaya terus kita berinovasi dan nggak ditinggalkan sama konsumen kita. Itu Kak. Oke, nah ini jadi penasaran nih. Jadi sebenarnya rencana Agria untuk kedepannya ya, apakah tadi kan pengennya kan mendunia, apa sih menyebar kemana-mana gitu ya. Nah ini ada rencana scale up atau buka cabang di mana lagi nggak sih kan tadi kalau dibocorin satu kan udah ada di Jakarta. Nah ini boleh nggak bocorin dong rencana yang kedepannya banget scale up-nya mau nyampe mana sih ceritanya? Atau misalnya mau ada di setiap kota gitu atau gimana? Tadi udah di-spill ya di depan ya, di awal ya. Mm-mm. Yang pertama yang paling dekat di tahun ini kita akan buka di Jakarta. Di Mm-mm. Jakarta tahun ini dan beberapa tempat di Jakarta pastinya kita akan open, kita akan scale up. Tidak menutup kemungkinan juga di kota-kota besar di Jawa dulu ya, karena Mm-mm. kita fokusnya di Jawa dulu. Jadi kita akan fokus di Jawa dulu. Cuman yang paling dekat di tahun ini juga itu kita masuk di Jakarta. Jakarta. Oh, lebih dari satu ya? Insya Allah. Insya Allah, teman-teman ya. Ini buat yang penasaran kenapa harus ada di Bogor saja gitu ya. Jadi tahun ini pasti akan ada di Jakarta dan pastinya lebih dari satu teman-teman. Jadi tungguin Ka- aja ya. Kalau yang teman-teman yang sudah sempat follow IG-nya Agria, mungkin udah kelihatan tuh ada spill-spill tuh, ada beberapa konten yang tunggu kami di Jakarta. Nah, itu udah mulai tuh. Ya. Nanti setelah Lebaran tuh bakal lebih masif lagi tuh. Jadi nanti teman-teman bisa pantengin IG-nya Agria juga gitu ya. Buat Oke, jadi info-info scale teman-teman buat up-nya dan outlet. ya, ya, buat yang penasaran pokoknya di-follow dulu aja kali ya. Mungkin kan kalau misalnya oh apa itu, apa itu, apa itu. Nah, mungkin di-follow dulu aja nanti bisa korek-korek di sana. Sama mungkin kalau mau nanya-nanya tentang apa itu Agria, produknya apa aja, fasilitasnya apa, itu mungkin bisa langsung DM aja kali ya Kak Dimas ya. Betul, 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 betul. Tapi nanya dong,
kalau di Ramadan ini ada yang spesial nggak sih? Mungkin selain jam bukanya ya, apakah mungkin ada eh, acara khusus kah? Atau misalnya ada promo khusus kah gitu? Kalau di Agria Iya, Bogor sekarang. produk pastinya kita bikin ada berkah satu, ada berkah dua, sampai berkah empat gitu ya. Jadi Mm-mm. kita ada menu berat gitu ya, menu untuk berbuka. Kita menyiapkan menu berbuka plus minumnya juga. Jadi food and beverage-nya kita siapin. Harganya juga khusus Ramadan ada special price di paket-paket berbuka. Kemudian untuk membatalkan puasa, karena mungkin banyak juga teman-teman yang biasanya saya makannya ini ngebatalin puasa tuh pakai kolak gitu, kemudian pakai Mm-mm. es teler gitu. Terus Mm-mm. mungkin banyak juga yang, duh kalau belum gorengan nih belum ngerasain buka, ya kan? Atau ada juga, wah kalau saya biasanya buka itu pakai kurma. Nah itu yang saya mention tadi itu kita semua kasih tuh, kita semua sediakan pada saat berbuka itu memang kita ada menu-menu baru yang khusus seasonal pada saat Ramadan ini di Agria, yaitu tadi ada es telernya Agria, kemudian ada kolak pisangnya Agria, kemudian kita juga dijual kurma juga, kemudian kita bikin spesial nih karena di hari-hari Ramadan sebelumnya kita nggak ada namanya bala-bala kriuk ayam Agria. Ah iya. Nah itu sebenarnya kita juga udah kita kita pengennya dari berbagai market yang biasanya saya biasa buka sama ini, pengennya semuanya terfulfill gitu ya. Oh ada nih di Agria semua, dan yang paling spesial adalah sebenarnya harga pada saat buka di Ramadan Agria ini adalah harganya spesial karena harganya beda dari harga-harga sebelum Ramadan Sama gitu. jangan lupa ada kopinya juga tentunya ya. Pastinya, pastinya kalau kopi itu udah dibuka dari jam 4 ke jam 4 tuh langsung udah dibuka tuh. Mm-mm, Kopi mm-mm. dan pastry itu dibuka dari jam 4 sampai jam 4. Jadi teman-teman buat yang mau nikmati kopi jenis apapun, pastry yang macam-macam itu kita juga buka. Oke, nah tadi Mas ini kan nggak berasa nih ya kita udah setengah jam lebih. Nah tentunya teman-teman sebelum aku akhiri live kita di sore hari ini ya, kayaknya boleh ya dari Mas Dimas boleh nggak kasih dong closing statement atau quotes untuk menutup IG live kita di sore hari ini buat teman-teman semua yang masih semangat puasanya tentu saja dan juga yang udah bener-bener senang banget dan masih semangat untuk jalanin bisnis kulinernya. Silakan. Oke, mungkin ya ini kita sama-sama belajar aja ya, karena mungkin Agria mungkin lebih dulu aja. Mungkin buat teman-teman semuanya yang lagi menyimak IG Live-nya Foodies sama Agria ini, mungkin pada saat pertama ingin membangun bisnis kuliner, terutama mungkin di coffee shop, yang pertama pastinya pahami marketnya dulu. Jadi teman-teman harus pahami marketnya dulu, marketnya seperti apa gitu ya. Setelah mengetahui marketnya, kemudian produk yang sesuai dengan market itu ciptakanlah seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, dunia F&B ini adalah bisnis yang sangat kontinu. Terus Ya. jadi continue, kita harus selalu menjaga kualitas, selalu improve ya untuk mengikuti perkembangan zaman gitu, perkembangan pasar, sehingga kita tidak boleh berhenti untuk terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Jadi sebenarnya tipsnya ataupun quotes-nya tiga itu aja sih Kak. Pertama market, kemudian produknya, kemudian jaga service, dan jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Oke, itu paling pamungkas tuh. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Oh ya, teman-teman kita sebelum saya tutup ya, teman-teman ayo bisa di print screen ya. Saya mau foto bareng dulu ya, foto bareng jadi bisa di print screen. Terus jangan lupa nanti hasil print screenannya itu di post di IG story masing-masing. Tagnya ke @foodies.id sama @agriacoffee ya teman-teman ya. Oke, oke, kita bergaya dulu, Bergaya, bergaya dulu. kita ajak flamingonya Agria. Oh iya betul. Oke, semoga sudah bisa di-capture. Aku ulangin lagi di print screen ya teman-teman, di post di IG story masing-masing. Tagnya ke @foodies.id dan @agriacoffee ya teman-teman ya. Nah, oke kalau gitu kita sudahi saja di sore hari ini. Semoga Kak Dimas nggak bosan ya nanti kapan-kapan diajak sharing-sharing lagi ya. Oh enggak dong, pastinya. Kita tunggu. Kalau foodies yang invite, wah ini salah satu sebenarnya kan tadi belum termention, sebenarnya foodies ini kita banyak dibantu oleh foodies juga ini ya, teman-teman. Oke, Buat yang mau memulai bisnis kuliner, satu lagi poin yang ketinggalan tadi. Sebenarnya apa tuh? teman-teman harus mencari mentor yang tepat gitu ya. Nah, Agria ini salah satu mentornya adalah foodies. Sehingga terjadilah Agria yang sekarang itu juga berkat dari foodies gitu ya. Gitu sih Kak Sarita. Oke, terima kasih loh buat
waktu dan kesempatannya ya Kak Dimas ya untuk sharing di sore hari ini. Semoga semua yang di-sharingin ya di sore hari ini Amin. pastinya akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan tentunya menjadi berkah yang luar biasa berlipat-lipat buat Kak Dimas, buat teman-teman founder Agria Amin. lainnya ya. Dan juga buat semua tim di Agria ya. Semoga berkahnya makin melimpah dan juga jadi amal jariah buat teman-teman Amin. semua juga yang ada Sukses di juga Agria ya. buat Sukses juga teman-teman buat foodies teman-teman semuanya. ya Agria ya. Dan kemudian teman-teman jangan lupa ya kita masih ada di program Sedekah Ilmu Ramadan ya, sharing bisnis di Ngabuburit bareng Foodies ya. Jadi besok-besok masih ada, pantengin terus setiap jam 3 ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi ya di Sedekah Ilmu Ramadan besok ya. Dan nggak lupa juga saya Sarita Suteji juga ingin mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasanya. Dan sebentar lagi juga waktunya buka. Ayo sikat takjilnya, ayo sikat menu buka puasanya. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa nanti teman-teman tetap kita terawih ya. Jangan Wajib. dilupain, jangan ya pakai. Oh, itu kalau kata Kak Dimas wajib ya. Karena hanya ada di Oke, kalau Ramadan. ya betul, cuma ada di bulan Ramadan ya. Oke, kalau gitu akhir kata dari saya, maju terus pebisnis kuliner Indonesia dan sampai ketemu di Sedekah Ilmu Bisnis edisi Ramadan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Thank you.